Selamat siang anak ibu kelas 8 Goodness. Kembali bersama Ibu Seji dalam bidang studi IPS terpadu. Nah anak ibu harap pada siang hari ini kamu masih dalam keadaan sehat semuanya. Berdasarkan keputusan Bapak Menteri, maka kita masih menjalankan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh melalui media daring atau dalam jaringan. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang terbentuknya ASEAN ya. Kalau berbicara mengenai ASEAN, pasti yang ada dalam benak kamu adalah organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita akan masuk kepada materi terbentuknya ASEAN. Terbentuknya ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967 itu dilaksanakan di Bangkok ya, diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik ya, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, apa latar belakang terbentuknya ASEAN? Nah, kalau kita lihat negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki banyak kesamaan ya. Nah, kesamaan itulah yang mengakibatkan munculnya rasa setia untuk menyatu dalam satu bentuk organisasi. Kenapa Ibu katakan demikian? Mari kita baca ya. ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah persamaan letak geografis. Jadi keseluruhan negara-negara Asia Tenggara ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika Australia ya. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi berdasarkan letak geografisnya, negara-negara tersebut merupakan satu regional. Jadi kalau kita lihat ini ya, nah sama letaknya. Nah, itu secara geografis. Lalu yang kedua adalah persamaan dasar kebudayaan. Ya, jadi kalau kita lihat negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang membentuk organisasi ASEAN ini merupakan peradaban rumpun Melayu Austronesia. Jadi ada persamaan dari bahasa, ya, fisik, budaya yang sama, ya, ini dia. Jadi kebudayaan kita hampir sama, ya. Nah, lalu yang keempat adalah yang ketiga adalah persamaan nasib. Jadi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini memiliki persamaan nasib, yaitu senasib sepenanggungan, yaitu merupakan daerah jajahan pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua itu ya, antara Amerika dan Jerman, kawasan Asia termasuk salah satu berdampak, merupakan daerah jajahan, kecuali Thailand ya. Kenapa? Karena Thailand waktu itu daerahnya memang tidak terlalu subur seperti daerah-daerah yang ada di kawasan Asia lainnya. Nah, jadi persamaan inilah karena mereka sama-sama negara dijajah, itu yang mempersatukan. Nah, yang keempat yaitu persamaan kepentingan, yaitu dalam bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya untuk meningkatkan stabilitas politik, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, itulah latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN ini. Oke. Nah, tujuan dibentuknya ASEAN tentu bukan menyamakan kekuatan adidaya ya antara negara-negara Eropa, bukan, tetapi tujuannya adalah satu, untuk mencari perdamaian. Yang pertama ya kita tahu, yaitu meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan ekonomi, sosial, kebudayaan di Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, pengetahuan ya, mengadakan kerjasama juga dalam bidang industri, perdagangan, dan menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi bukan mengimbangi kekuatan militer atau politik yang ada di dunia ya. Jadi ini sifatnya untuk menjaga perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara anak ibu. Nah, itu dia. Nah, arti dan lambang ASEAN. Jadi kalau kita lihat ini ya, lambang, ada lambang organisasi ASEAN. Nah, kalau kita lihat, nah, secara umum lambang ASEAN itu mempunyai arti yang pertama melambangkan solidaritas, ya, kesepakatan dan keterikatan kerjasama untuk kemakmuran rakyat di negara ASEAN. Yang kedua melambangkan kesetiaan ASEAN pada perdamaian dan stabilitas kawasan pada khususnya di dunia
dan dunia pada umumnya ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, politik luar negeri Indonesia kan dia politiknya menjaga perdamaian ya. Jadi kita membentuk organisasi bukan untuk mencari lawan, tetapi kita untuk mempersatukan ya kawasan di Asia Tenggara. Jadi kalau kamu berbicara mengenai politik Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif ya, artinya bebas ya. Kita tidak pro ke barat, tidak pro ke timur. Aktif artinya kita aktif dalam perdamaian dunia. Salah satu bentuk aplikasi aktifnya adalah kita aktif di dalam organisasi-organisasi perdamaian dunia. Nah, arti bagian-bagian lambangnya yang pertama adalah padi ya, batang padi tegak berjumlah 10. Ini dia. Itu melambangkan ke-10 negara ASEAN yang pada saat ini aktif ya. Lalu yang kedua, batang padi berwarna coklat itu melambangkan kekuatan dan stabilitas ASEAN ya. Lalu lingkaran keliling dan tulisan ASEAN berwarna biru melambangkan persahabatan, dan warna dasar kuning itu melambangkan kemakmuran. Nah, inilah arti simbol dari ASEAN. Oke. Nah, anak ibu semuanya, demikian yang bisa ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang materi kita tentang ASEAN. Ibu harap selanjutnya kita dapat bekerja sama dengan baik walaupun dalam keadaan yang terbatas ya. Ini dapat kita maklumi. Ibu akan memberikan tugas soal, jadi nanti kamu cek nanti di classroom itu ada tugas, bisa kamu kirimkan segera. Ibu tidak memakai tenggang waktu karena perihal kemungkinan kamu memakai HP orang tua. Nah, ibu harap anak ibu goodness semuanya sehat ya, dan juga tetap semangat untuk belajarnya. Oke anakku, Tuhan Yesus memberkati.